Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam perkuliahan Financial Accounting atau dalam mata kuliah Akuntansi Pengantar 2. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bab 9 mengenai plan asset, natural resource, dan intangible asset. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Silahkan nanti dibaca lebih lanjut. Kita langsung saja kepada inti materi kita kali ini. Ya, plan asset, natural resource, and intangible asset. Ini ya gambaran dari materi kita, yaitu plan asset meliputi determining the cost of land asset, ya, menentukan besaran harga perolehan dari biaya pengadaan plan asset, kemudian depresiasi, revaluation of plan asset, dan expenditure during useful life, dan plan asset disposal. Nih, kemudian ada natural resource-nya, yaitu accounting for extractable nature, dan seterusnya ya. Kita langsung saja kepada inti pembahasan kita ya. Ini gambaran hanya gambaran saja dari materi yang akan kita pelajari. Ya, plan aset itu meliputi tanah dan tanah yang dalam proses pengembangan, kemudian bangunan, kemudian juga perlengkapan seperti halnya mesin ya, furniture, alat-alat seperti komputer dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam plan asset. Karakteristik umumnya biasanya digunakan untuk kegiatan operasi ya, tidak untuk dijual. Jadi kita membeli tanah, bangunan, mesin dan lain sebagainya itu digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan, operasi yang mendukung perusahaan. Kemudian sifatnya jangka panjang ya, sifatnya jangka panjang dan biasanya mengalami penyusutan ya, karena memang tidak semua plan aset itu mengalami penyusutan, seperti halnya tanah tidak mengalami penyusutan ya. Nah ini ya, kita akan menentukan diantaranya tanah ya. Tanah meliput dalam hal menentukan biayanya. Jadi ketika kita membeli tanah itu bukan hanya mengakui biaya untuk membayar harga tanahnya saja, tapi semua biaya ya, semua cost ya, untuk mendapatkan tanah tersebut sampai tanah tersebut siap digunakan. Seperti halnya biaya dari tanah itu sendiri ya, biaya pembelian dari tanah itu sendiri, kemudian juga misalkan biaya notaris, misalkan kita melalui broker ada komisi ya kan. Kemudian setelah itu misalkan harus ada perawatan ya kan, istilah perataan tanah, pembersihan tanah dan lain sebagainya ya kan, pengurusan administrasi dan lain sebagainya, itu juga termasuk elemen-elemen yang menjadi penentu harga tanah ya, harga perolehan tanah. Jadi bukan hanya harga tanah itu sendiri ya kan, tapi juga elemen-elemennya itu termasuk ya, termasuk sampai tanah itu siap untuk digunakan oleh perusahaan. Nah, ini ada ilustrasi. Asumsikan bahwa Heni Manufacture Company dia memberi real estate ya dengan biaya $100 dan properti, jadi berupa pabrik tua ya kan, yang tentunya di situ ada biaya ya untuk itunya sebesar 6.000. Kemudian ada tambahan additional expenditure ya kan sebesar $1.000 untuk notaris dan juga membayar dari broker sebesar $8.000, sehingga total cost dari tanah tersebut menjadi 115.000. Sehingga yang harus kita catatkan ya,
untuk harga perolehan tanah di sini ya sebesar 115.000 itu ya. Jadi kalau kita jurnalkan land ya, tanah itu sendiri ya kan, tanah terhadap kas ya kan. Kalau misalnya pembeliannya di sini secara cash ya, berarti tanah meliputi harga dan semua elemen biaya yang meliputinya terhadap kas ya. Terhadap kas totalnya adalah 115.000 dolar. Ini ya, hitungannya 100 ditambah net removal cost of warehouse ya, untuk membersihkan tadi karena di tanahnya itu ada pabrik yang sudah tua ya kan, kemudian harus diratakan, ada biaya untuk meratakannya, untuk meratakan pabrik tersebut sebesar 6.000, kemudian biaya notarisnya 1.000 dan biaya komisi brokernya 8.000. Ya, totalnya adalah 115.000 dolar. Ya, jurnal entry-nya tanah ya di debit 115.000, kemudian cash 115.000. Jadi semua elemen yang meliputi pada tanah tersebut harus dihitung sebagai harga perolehan dari tanah sampai tanah itu benar-benar siap untuk digunakan oleh perusahaan. Kemudian land improvement, jadi semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan sehingga ini siap untuk digunakan ya, misalkan driveway, parking lot, fence, landscaping, dan underground sprinkle. Ini kan istilahnya misalkan digunakan untuk tempat parkir dan lain sebagainya ya kan. Misalnya limited useful life ya kan, terbatas, kemudian dilakukan depresiasi cost ya kan. Nah ini jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, umumnya tanah aset-aset ya ini mengalami penyusutan kecuali tanah ya, karena tanah itu dia mengalami apresiasi tiap waktunya ya, mengalami peningkatan. Berbeda ketika kita berbicara tentang land improvement, berbeda ketika kita berbicara tentang bangunan dan juga mesin, itu memiliki usia ya, memiliki usia kegunaan, usia manfaatnya ya, sehingga harus didepresiasikan, dialokasikan biayanya. Nah, kemudian building ya kan, atau bangunan. Jadi semua cost, semua biaya sama ya, pada dasarnya sama. Ketika kita mengadakan bangunan atau aset ya kan, jadi semua elemen biaya yang dia berhubungan dengan proses pengadaannya, baik itu pembelian ataupun konstruksi, maka itu harus diikutan sebagai harga perolehan dari aset tersebut ya. Purchase cost meliputi ya harga dari tadi ya, sama saja harga dari bangunan itu sendiri, kemudian juga broker ya kan, kemudian juga tadi misalkan ada biaya perataan ya kan, ada biaya perbaikan terkait dengan kalau gedung kan, misalkan beli gedung ya kan, gedungnya memerlukan perbaikan baik itu temboknya ataupun pengairan ya. Jadi kalau tanahnya itu bangunannya itu membutuhkan perbaikan ya, membutuhkan perbaikan seperti atapnya ya kan, pokoknya konstruksinya, maka itu pun termasuk dalam harga perolehan daripada bangunan tersebut ya. Pokoknya setiap harga, semua harga sampai bangunan itu benar-benar siap digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan. Kemudian ada equipment ya, sama ya, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh equipment tersebut atau peralatan tersebut itu harus diakui ya kan, seperti halnya purchase price ya kan, kemudian ada sales tax, kemudian biaya angkut ya kan, biaya handle ya kan,
kemudian misalkan kita harus menggunakan proses instalasinya ya kan, kemudian proses penggunaannya, misalkan mesin tersebut harus ada pelatihan terlebih dahulu, biaya pelatihan untuk menggunakan mesin ya kan, misalkan itu juga termasuk ke dalam elemen biaya yang harus diakui dalam harga perolehan ya. Sampai equipment itu benar-benar siap untuk digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan operasional. Ini misalkan ya, Martin Company purchase factory machine ya, membeli mesin pabrik dengan harga cash 50, kemudian pengeluaran yang terkait dengan sales tax, pajak penjualan, kemudian asuransi selama pengiriman, dan juga proses instalasi. Nah, elemen-elemen di biaya ini harus diakui sebagai harga perolehan daripada mesin tersebut ya. Cash price-nya, kemudian sales tax-nya, asuransinya, dan proses instalasinya. Sehingga cost dari pengadaan mesin tersebut totalnya menjadi 54.500. Nah, baik, materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan depresiasi ya. Jadi aset itu dia mengalami penurunan ya, nilai dari tahun ke tahun ya kan, sehingga kita harus melakukan alokasi biaya ya terhadap penurunan nilai tersebut ketika mesin itu digunakan maupun tidak digunakan ya. Depresiasi ini ya secara itu adalah proses mengalokasikan biaya tangible asset ya kepada beban ya kan secara sistematik dan rasional dalam periode tertentu ya kan sesuai dengan pemanfaatan dari aset tersebut, kegunaan dari aset tersebut. Jadi proses allocation ya. Jadi bukan asset valuation ya, tapi allocation cost. Jadi pengalokasian biaya. Ya kan, kalau misalkan kita menggunakan pabrik ya kan yang digunakan untuk kegiatan produksi, itu juga harus menjadi penentu harga pokok produksi ya kan dari produk tersebut ya kan. Jadi dialokasikan penyusutan ini ke dalam biaya operasional perusahaan. Applies land to improvement building and equipment ya kan. Jadi aset-aset yang digunakan untuk yang didepresiasikan atau disusutkan itu meliputi bangunan ya, land improvement, dan juga equipment ya kan, mesin dan lain sebagainya. Tidak termasuk tanah karena tanah itu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Nah ini ya gambarannya. Jadi kita pertama kali membeli di sini ya kan biayanya, kemudian kita gunakan untuk kegiatan operasional perusahaan secara rutin ya kan, dan ini ada usianya ya kan, ada usia hidupnya ya kan, usia manfaatnya, hingga kemudian bernilai nol atau misalkan ada residu akhirnya. Nah, depresiasi itu ada 3 metode ya, ada 3 metode. Yang pertama yaitu straight line method ya kan, atau metode garis lurus, atau unit of activity method ya kan, metode berdasarkan unit aktivitas, kemudian declining balance method. 3 ini ya yang bisa kita gunakan. Ini misalkan contoh kasus terkait dengan pembelian truk ya. Pembelian truk, di sana biayanya truk tersebut adalah $13.000
diperkirakan residual ya kan pada akhir kegunaannya, pada akhir manfaatnya truk ini sisanya adalah tinggal 1000 saja, dimana diperkirakan usia manfaatnya itu adalah 5 tahun ya, 5 tahun. Ya, kalau misalkan berdasarkan tahunnya itu usianya adalah 5 tahun, tapi kalau misalkan berdasarkan unit activity-nya itu diperkirakan truk tersebut ya kan akan istilahnya akan mengalami istilahnya penyusutan sampai dengan akhir itu kalau misalkan sudah digunakan sejauh 100.000 mil ya. Jadi kalau misalkan truk tersebut sudah berjalan ya kan, sudah digunakan, sudah menempuh jarak sampai 100.000 mil, maka nilainya akan habis ya. Nah, ini kita akan mengilustrasikan dari contoh kasus ini ke dalam metode strike line, unit of activity, dan declining balance. Yang pertama kita menggunakan strike line ya. Strike line ini dia membebankan jumlah yang sama pada setiap tahunnya ya. Depreciable cost, cost of asset dikurangi dengan residual value ya kan. Cost asetnya tadi itu adalah 13.000 ya kan. Kemudian diperkirakan residual value-nya adalah 1.000, sehingga depreciable cost-nya ya kan, biaya yang akan disusutkan itu adalah sebesar $12.000 selama 5 tahun. Sehingga 12.000 dibagi 5 tahun ketemu per tahunnya ya, depresiasinya adalah 2.400 atau setara dengan 20%. Nah, seperti ini ya. 12.000, 20%-nya. Nah, ini secara rata ya. Ini sisa 8.200 ya. 2%-nya masih 2.400 ya, sisa terus sampai aset ini selama 5 tahun sisanya tinggal 1.000 ya. Jadi sisa nilai bukunya adalah 1.000. Nah, setiap tahunnya kita mencatat akumulasi depresiasi ya kan, melakukan penjurnalan sini di bawah sini ya. Ada depreciation expense terhadap akumulasi depreciation ya sebesar 2.400 ya. Nih, depreciation expense-nya atau beban penyusutannya ya. Beban penyusutannya di debit 2.400, kemudian akumulasi penyusutannya 2.400 di kredit. Jadi ini menggunakan garis lurus ya. Jadi setiap tahunnya dialokasikan sama biaya penyusutannya. Ini kebetulan setara 20% ya, setara 20%. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan unit of activity, jadi perusahaan itu terlebih dahulu memperkirakan aktivitas ya kan, dari aset tersebut. Kira-kira aset tersebut tadi diperkirakan ya kan, truk tersebut masa hidupnya atau masa manfaatnya itu adalah kalau sudah sampai menempuh 100.000 mil ya. 100.000 mil aktivitinya. Nah, jadi pembebanannya itu bervariasi ya, didasarkan aktivitas penggunaan dari aset tersebut ya. Aktivitas penggunaan dalam 1 tahun misalkan baru menempuh 15.000 mil ya, maka tinggal dikalikan dengan depreciable cost-nya. Jadi depreciable cost-nya adalah 12.000 ya kan. Kemudian dibagikan dengan total unit activity-nya. Total unit activity-nya tadi adalah 100.000 ya, 100.000 mil, sehingga biaya depresiasi per unitnya itu, unit aktivitasnya itu adalah 0,12 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Misalkan pada tahun pertama 2011 activity ya kan, penggunaannya itu tadi 15.000 mil ya kan.
penggunaan dari truknya, tinggal dikalikan dengan cost, ya kan, depresiasi, biaya depresiasi per unitnya tadi, ya 0,12, ya kan. Ini perhitungannya, sehingga tinggal ini. Nah, jadi bergantung pada setiap aktivitasnya, ya. Bisa kita lihat sampai. Nah, ini kan beda ya kan, tiap tahunnya aktivitasnya penggunaannya beda. Nah, pada tahun pertama kita menggunakan 15.000 mil, kemudian tahun kedua 2012-nya 30.000 mil, tahun 2013-nya 20.000 mil, ya kan, sampai dengan habis, ya kan, selama 5 tahun. Jadi prosesnya tetap 5 tahun, ya. Nah, sehingga misalkan pada tahun 2011 ya, kita melakukan penjurnalan terkait dengan akumulasi penyusutannya, yaitu depreciation expense di debit sebesar 1.800, ya, ini hanya. Begitu juga dengan akumulasi depresiasinya di kredit 1.800, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu metode declining balance, ya. Nah, dalam declining balance ini penurunan tahunan, depresiasi tahunan itu dua kali, ya, dianggap. Jadi pada tahun pertama, ya, tahun pertama, karena aset itu baru, ya kan, aset itu baru, dan maka tahun pertama itu biasanya mengalami penyusutan yang lebih besar daripada tahun-tahun yang selanjutnya, ya, daripada tahun-tahun yang selanjutnya, sehingga mengalami penurunan, dianggap mengalami penurunan dua kali daripada tahun yang akan datang, ya, double strike line rate. Jadi rate yang digunakan sini, karena tadi strike line-nya itu setara dengan 20%, maka dalam declining balance di sini, ya kan, depresiasinya, declining balance rate-nya itu adalah 40%, karena dua kali daripada metode strike line kalau kita menggunakan metode strike line, ya. Kita coba saja langsung ke dalam contoh materinya ini, ya. Ini. Jadi kita tetap menggunakan cost offsetnya, ya, harga perolehan asetnya 13.000 dikali 40%, ya, maka, ya, depreciation expense tahunannya adalah 5.200. Dan 5.200 ini akumulasi depresiasinya, sehingga nilai book value-nya tinggal 7.800. Nah, untuk tahun yang selanjutnya kita menggunakan book value dari aset tersebut, ya, kita menggunakan book value dari aset tersebut, ya. Ini 7.800, ya. Sini dikalikan 40%, sehingga sisanya adalah 3.120. Kemudian akumulasi depresiasinya tinggal ditambahkan ini, ya, 5.200 ditambah 3.120, sehingga tinggal ini akumulasi depresiasinya untuk tahun kedua 8.320. Sisanya 4.680. Ini tinggal diteruskan saja, ya. Tinggal diteruskan sampai 5 tahun. Ya. Nah, ini kenapa jatuhnya adalah 685, ya kan, karena diperkirakan useful life-nya itu adalah 1.000, ya kan. Kalau 1.685 dikalikan 40%, tentu lebih, ya, tentu lebih, hasilnya lebih banyak, ya. Nah, untuk tahun pertama kita mencatatkan ini, ya kan, menjurnal depreciation expense atau beban penyusutan sebesar 5.200
di debit, kemudian akumulasi penyusutannya 5.200 di kredit. Ya. Sementara itu dulu, kita lanjutkan materi kita dalam pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.